Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga selalu semangat dalam menjalani pekerja pada hari ini atau kedepannya, dan selalu diberi kesejahteraan kepada kalian semua pada hari ini. Oke, pada kali ini saya akan memberikan beberapa ilmu atau berbagi ilmu kepada kalian tentang pelabelan B3. Oke, sebelumnya apa itu limbah B3? Kalian pasti tahu apa itu limbah B3. Mungkin saya akan menjelaskan apa itu B3-nya. B3 yaitu kepanjangan dari bahan berbahaya dan beracun, atau disingkat B3 adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengapa perlu dibuat label limbah B3? Sepenting itukah? Oke. Pembuatan label B3 sangat penting karena pelabelan B3 sangat penting untuk mengidentifikasi sekaligus mengklasifikasikan B3 yang nantinya akan sangat berguna sebagai informasi penting dalam pengelolaannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau disingkat dengan B3, yakni pengolahan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan atau membuang B3. Di dalam pelabelan limbah B3 terdapat pokok utama, yaitu simbol dan label. Oke, saya akan menjelaskan apa itu simbol terlebih dahulu. Simbol yaitu digunakan untuk pengelompokan jenis limbah maupun bahan kimia agar dapat mengetahui efek dan menghindari dampak tersebut. Sedangkan label berfungsi untuk memberikan informasi tentang produsen B3, identitas B3, serta kuantitas B3 tersebut. Dan kita akan masuk pertama, yaitu pada simbol dari B3 tersebut. Simbol B3 memiliki berbagai macam bentuk, dan kalian sudah mengetahui apa-apa aja dari simbol-simbol dari B3 tersebut. Dan kita akan pertama kali akan masuk dulu kepada dasarnya dulu, yaitu dasar simbolnya. Dasar simbol berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat berwarna dasar putih dan garis tepi belah ketupat tebal berwarna merah. Simbol yang dipasang pada kemasan disesuaikan dengan ukuran kemasan, sedangkan simbol pada kendaraan pengangkut dan tempat penyimpanan kemas B3 minimal berukuran 25 cm dikali 25 cm. Seperti yang kalian ketahui, simbol dari B3 memiliki berbagai macam-macam bentuk dan berbagai macam-macam jenis pada B3. Dan pertama saya akan masuk kepada simbol eksplosif. Apa itu simbol dari eksplosif dan bersifat apakah pada bahan atau limbah tersebut? Oke. Simbol untuk B3 eksplosif diklasifikasi bersifat mudah meledak, dan bisa kita lihat pada gambar yang ada di PowerPoint tersebut. Simbol mudah meledak berbentuk warna dasar putih dengan garis tepi tebal berwarna merah. Simbol berupa gambar bom meledak atau eksplosif atau exploded bomb berwarna hitam. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang pada suhu dan tekanan standar dengan suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 760 mm Hg dapat meledak dan menimbulkan kebakaran, atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Yang kedua yakni simbol B3 oxidizing. Oxidizing bersifat pengoksidasi dan bisa dilihat dari gambar tersebut. Simbol oksidasi berupa bola api berwarna hitam yang menyala. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara. Yang ketiga, ada simbol B3 flammable. Simbol untuk B3 flammable diklasifikasi bersifat mudah menyala. Bisa dilihat dari gambarnya. Simbol mudah terbakar berupa gambarnya api berwarna putih dan hitam. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut,
yakni pertama, dapat menjadi panas atau meningkat suhunya dan terbakar karena kontak dengan udara pada temperatur ambien. Yang kedua, padatan yang mudah terbakar karena kontak dengan sumber nyala api. Yang ketiga, gas yang mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal. Yang keempat, mengeluarkan gas yang sangat mudah terbakar dalam jumlah yang berbahaya jika bercampur atau kontak dengan air atau udara lembab. Yang kelima, padatan atau cairan yang memiliki titik nyala di bawah 0 derajat Celcius dan titik nyala lebih rendah atau sama dengan 35 derajat Celcius. 6. Padatan atau cairan yang memiliki titik nyala 0 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Yang keempat, simbol B3 toksik. Simbol B3 toksik diklasifikasi bersifat beracun. Bisa dilihat dari gambar yang ada pada perpoin tersebut. Simbol berupa gambar tengkorak dan tulang bersilang. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yakni yang pertama, sifat racun bagi manusia yang dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut. Penentuan tingkat sifat racun ini didasarkan teruji LD50, yaitu amat sangat beracun, dan beracun. Dan atau yang kedua, sifat berbahaya toksitas akut. Masuk ke simbol yang kelima dari B3, yakni harmful atau yang diklasifikasi sebagai bersifat berbahaya. Berikut gambar dari harmful dan simbol harmful. Simbol berupa gambar silang berwarna hitam. Simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan baik berupa padatan, cairan ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. Yang keenam, masuk ke simbol B3, yaitu simbol B3 iritan yang diklasifikasi bersifat iritasi. Pada gambar tersebut, simbol iritan berupa gambar tanda seru berwarna hitam. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, padatan maupun cairan yang jika terjadi kontak secara langsung dan atau terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Yang kedua, toksisitas sistematik pada organ target spesifik karena paparan tunggal dapat menyebabkan iritasi pernafasan, mengantuk, atau pusing. Yang ketiga, sensitasi pada kulit yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. Dan yang keempat, iritasi atau kerusakan parah pada mata yang dapat menyebabkan iritasi serius pada mata. Oke, yang ketujuh, yaitu simbol B3 korosif atau yang diklasifikasi bersifat korosif. Simbol dari korosif terdiri dari dua gambar yang tertetesi cairan korosif. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit. Yang kedua, menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja SAS 1020 dengan laju korupsi lebih dari 6,35 mm per tahun dengan temperatur pengujian 55 derajat Celcius. Dan yang ketiga, mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk B3 bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk B3 yang bersifat basa. Masuk yang ke-8, yakni simbol B3 dangerous for environment yang diklasifikasi berbahaya bagi lingkungan. Simbol berbahaya bagi lingkungan berupa gambar pohon dan media lingkungan berwarna hitam serta ikan berwarna putih. Simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Bahan kimia ini dapat merusak atau menyebabkan kematian pada ikan atau organisme akuatik lainnya, atau bahaya lainnya dapat ditimbulkan, seperti merusak lapisan ozon, misalnya CFC, yaitu chlorofluorokarbon, persistensi di lingkungan, misalnya PBS, minyak poliklorinat bilpenis. Masuk simbol B3 yang ke-9, yakni orkinogenik, tetragenik, mutagenik, yakni diklasifikasi sebagai yang bersifat karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Simbol karsinogenik berupa gambar kepala dan dada manusia berwarna hitam dengan gambar menyerupai bintang segi 6 berwarna putih pada dada.
Simbol ini menunjukkan paparan jangka pendek, jangka panjang atau berulang dengan bahan ini dapat menyebabkan efek kesehatan sebagai berikut, yaitu karsinogenik, yaitu penyebab sel kanker. Yang kedua, teratogenik, yaitu sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio. Yang ketiga, mutagenik, yaitu sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom, yang berarti dapat mengubah genetika. Yang keempat, toksisitas sistemik terhadap organ sasaran spesifik. Yang kelima, toksisitas terhadap sistem reproduksi. Dan keenam, gangguan saluran pernafasan. Oke, yang ke-10 ada simbol B3, yaitu gas bertekanan yang diklasifikasi sifat memiliki gas bertekanan. Pada simbol gas bertekanan berupa gambar tabung gas silinder berwarna hitam. Simbol ini untuk menunjukkan bahaya gas bertekanan, yaitu bahan ini bertekanan tinggi dan dapat meledak bila tabung dipanaskan atau terkena panas atau pecah, dan isinya dapat menyebabkan kebakaran. Itulah beberapa dari macam-macam bentuk dari label B3. Mungkin ada juga simbol-simbol yang lain yang belum dijelaskan pada kali ini. Dan sekarang kita akan masuk ke apa itu label B3. Apa itu label B3? Pengertian label limbah B3 adalah keterangan mengenai limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai limbah B3, alamat penghasil limbah B3, waktu pengemasan, jumlah dan karakteristik limbah B3. Dan apa fungsi dari label B3? Fungsi label B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung limbah B3. Label B3 merupakan uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3. Penggunaan label B3 tersebut dilakukan dalam kegiatan pengemasan B3. Label berfungsi untuk memberikan informasi tentang produsen B3, identitas B3, serta kuantitas B3. Dan apa ketentuan dari pelabelan B3? Ketentuan dari label B3 ini label harus mudah terbaca, jelas terlihat, tidak mudah rusak, dan tidak mudah terlepas dari kemasannya. Kalau tidak seperti ini, akan berbahaya bagi pengguna dan lingkungan sekitarnya atau lingkungan orang yang menggunakan dari bahan-bahan dan limbah tersebut. Terdapat 3 jenis label limbah B3 yang berkaitan dengan sistem pengemasan limbah B3. Label limbah B3 harus berukuran paling rendah 15 cm x 2 cm dengan warna dasar kuning serta garis tepi berwarna hitam, dan tulisan identitas berwarna hitam serta tulisan peringatan atau danger dengan huruf yang lebih besar berwarna merah. Label limbah B3 untuk wadah dan atau kemasan limbah B3 yang kosong. Label limbah B3 yang dipasang pada wadah dan atau kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm, dan pada bagian tengah terdapat tulisan kosong hitam di tengahnya. Yang ketiga, label B3 untuk penunjuk untuk wadah dan atau kemasan. Label berukuran paling rendah 7 cm x 15 cm dengan warna dasar putih dan terdapat gambar yang terdiri dari 2 buah anak panah mengarah ke atas yang berdiri sejajar di atas blok hitam, terdapat dalam frame hitam. Label terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak karena goresan atau akibat terkena limbah dan bahan kimia lainnya. Dari penjelasan atau ilmu yang saya berikan pada kali ini, ada kesimpulan yang dapat saya berikan dari keberadaannya dan dampak. Dari keberadaan, kesimpulan yang saya dapatkan pada ilmu yang telah saya sampaikan, tekniknya dari keberadaan terlebih dahulu. Keberadaan dari pelabelan B3 ini, keberadaan dari 2 penanda ini sangat penting agar kita yang bekerja di dunia industri mengetahui hal-hal yang dapat memberikan efek pada lingkungan dan manusia, agar kita selalu waspada dan hati-hati dalam bekerja atau menggunakan bahan-bahan kimia yang efeknya berdampak kepada kita atau lingkungan sekitar kita. Oke, yang kedua kesimpulan yang saya dapatkan yaitu dari dampaknya. Yang pertama, penandaan limbah B3 dimaksudkan untuk memberikan identitas limbah sehingga kehadiran limbah B3 dalam suatu tempat akan dikenali. Melalui penandaan dapat diketahui informasi dasar tentang jenis dan karakteristik sifat limbah B3 bagi orang yang melaksanakan kegiatan limbah B3.
Kesimpulan kedua dari dampak ini yaitu penandaan pada simbol juga berpengaruh terhadap limbah agar kita mengenai dampak yang diberikan pada limbah B3 tersebut ke lingkungan sekitar. Jika tidak kendalikan, maka akan mempengaruhi lingkungan dan akan berbahaya kepada orang-orang sekitar kita dan makhluk hidup sekitar kita. Baiklah, sekian dari presentasi atau ilmu yang saya bagikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan dapat digunakan dalam pekerjaan kalian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.